Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini adalah malam ke-26 Ramadan di tahun 2020. Jadi kali ini saya ingin mencoba mereview sebuah buku yang dulu saya pernah post di IG Story dan juga di feed, yaitu buku Minhaj. Nah, karangan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Saya yakin bagi teman-teman yang menyukai atau interest terhadap dunia pemikiran dan peradaban Islam sangat familiar dengan Dr. Hamid Fahmi. Nah, jadi kita akan coba mulai dari covernya dulu. Jadi cover dari buku Minhaj ini memang secara umum putih, kemudian tulisannya itu merah, dan sini ada gambar kayak lentera ataupun lampu gitu, karena arti dari Minhaj ini adalah jalan yang terang gitu. Secara umum buku-buku karangan Dr. Hamid Fahmi ini covernya memang putih, kemudian tulisannya juga merah, kayak misalkan di sini salah satunya adalah juga Mishkat yang terbitan ataupun ya terbitan buku sebelumnya gitu, sebelum dari Minhaj ini, yang lebih dulu dari Minhaj ini. Itu juga mirip banget gitu, covernya mirip. Saya kurang tahu sih filosofinya apa, mungkin merah putih entah, atau ada hal lain gitu, Allahu a'lam. Untuk tebalnya Minhaj ini kira-kira 300 halaman lah kurang lebih. Sedangkan dalam buku ini ada 5 bab, yaitu bab pertama itu makna Islam itu sendiri, kemudian juga yang kedua berislam dengan ritual, kemudian berislam dengan tingkat iman, berislam dengan tingkat ihsan, dan juga berislam pada tingkat intelektual. Hal yang perlu disampaikan dari buku ini saya kira adalah buku ini memang buku yang sederhana, karena topik-topiknya sebenarnya topik yang familiar dengan kita. Dan Dr. Hamid juga ketika saya membedah buku ini, ketika ada review-review ringan gitu di YouTube misalkan, beliau juga mengatakan bahwa buku ini memang buku yang sebenarnya familiar gitu, tema-temanya familiar dengan kita gitu. Cuman di sini saya kira bagusnya buku ini adalah mencoba memperbaiki pemahaman kita, atau memberikan sebuah kerangka itu dalam melihat umat Islam itu sendiri gitu. Jadi di sini bukunya ini membahas tentang level-level berislamnya seorang muslim gitu. Jadi ketika kita mengaku seorang muslim, maka kita punya level juga gitu. Jadi di sini juga nanti kita bisa melihat level kita ada di mana gitu. Buku ini dimulai dengan 4 buah cerita sebenarnya yang melatar belakangi dibuatnya buku ini. Kita ambil saja cerita yang pertama, yaitu cerita dari Syekh Muhammad Abduh yang berkunjung ke Paris, Perancis. Syekh Muhammad Abduh ini di Paris menemukan bahwa di Paris ini lingkungannya, kemudian orang-orangnya itu orang-orang yang sangat baik gitu. Lingkungannya juga rapi, bersih, tertata dengan baik gitu. Orang-orangnya juga ramah, bekerja keras, atas kerjanya baik gitu. Nah, jika dibandingkan dengan Arab pada saat itu, tata negaranya, kemudian kebersihan, kerapian negaranya masih jauh di bawah Prancis, dan orang-orangnya juga tidak bekerja kerasnya seperti orang-orang Prancis itu gitu. Sehingga Syekh Muhammad Abduh ini mengatakan bahwa saya melihat Islam di Prancis tapi tidak melihat Muslim. Nah, tapi di Arab saya melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Kira-kira seperti itulah. Nah, selanjutnya coba kita mulai dengan level atau tingkat berislam yang paling rendah. Nah, di sini Dr. Hamid mulai dengan berislam pada tingkat ritual. Nah, jadi dari namanya saja kita sudah dapat memahami atau membayangkan bahwa
orang yang berislam pada tingkat ini orang yang dalam tanda kutip sekedar menjalankan syariat-syariat Islam, atau malah mungkin setengah-setengah mengerjakannya gitu. Misalkan orang yang sholat tapi sholatnya juga tidak terlalu diperhatikan gitu, atau sekedar sholat saja gitu, tanpa memperhatikan rukun, syarat dan sebagainya gitu. Dan orang Islam yang dalam tingkat ini masih sangat berpotensi untuk melakukan maksiat-maksiat, bahkan maksiat-maksiat besar seperti mencuri, berzina, kemudian korupsi, menipu dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukannya ini atau ibadah-ibadah yang dilakukannya ini belum bisa berdampak kepada aktivitas di luar sholatnya atau kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakatnya gitu. Pada bab selanjutnya, Dr. Hamid mulai menjelaskan berislam pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat iman. Pada tingkat iman ini, seorang sudah bisa menghayati apa yang dilakukannya, artinya ibadah-ibadah atau syariat-syariat yang dilakukannya ini udah bisa berdampak kepada aktivitas-aktivitas sosial, kemudian yang kepada bagaimana keadaan hati dan pikirannya juga gitu. Jadi sehingga secara natural mereka itu tidak akan berani atau tidak akan melakukan maksiat-maksiat atau dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, ataupun korupsi misalnya. Nah, karena mereka sudah melakukan syariat dengan baik, dengan semaksimal mungkin, sehingga secara tidak langsung ini menjadi sebuah timbal balik terhadap aktivitas-aktivitas yang lain selain aktivitas ibadah ini sendiri. Bahkan Dr. Hamid menjelaskan pada kesimpulannya bahwa beriman ini bukan hanya kita yakin atau mempercayai tentang rukun iman yang 6, tapi juga harus dibuktikan dengan kerja-kerja sosial, kemudian baik yang bersifat individu maupun juga yang komunitas gitu atau skala besar gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada tingkat selanjutnya di atas tingkat iman ini ada namanya tingkat ihsan. Saya kira ini juga tingkat yang cukup familiar, yang biasanya kita dengar di salah satu hadis, misalkan yang disebut dalam hadis Arba'in Nawawi. Ihsan adalah seakan-akan kita itu melihat Allah ketika kita beramal, ataupun seandainya kita memang tidak bisa mencapai level itu, setidaknya kita merasa dilihat atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang pada tingkatan ini mereka akan sulit lah untuk melakukan maksiat gitu, karena mereka selalu merasa diawasi sama Allah gitu. Mereka sangat menikmati ibadah mereka dan akan sulit sekali untuk melakukan maksiat-maksiat, bahkan maksiat kecil gitu. Pada bab yang terakhir, Dr. Hamid menjelaskan sebuah tingkat berislam yang mungkin agak jarang kita dengar di publik, yaitu berislam pada tingkat intelektual. Hal ini berangkat dari fenomena banyaknya orang-orang yang sholatnya bagus, artinya syariat, menjalankan syariat-syariatnya juga oke lah gitu, udah bagus. Kemudian juga untuk dosa-dosa besar nggak melakukan lah, kayak menipu ataupun korupsi dan dosa-dosa besar lainnya gitu. Cuma ada satu hal yang orang-orang yang tidak berislam pada tingkat intelektual ini, mereka biasanya menganggap bahwa hal-hal yang seharusnya tidak boleh dianggap boleh. Misalkan saat ini adalah seperti LGBT, kemudian perzinaan misalkan, atau hal-hal kecil lah yang mungkin mendekati zina dan sebagainya. Itu kalau seorang muslim yang menganggap hal itu masih biasa-biasa saja atau boleh-boleh aja bahkan gitu, nah ini kita bisa katakan bahwa dia belum berislam pada tingkat intelektual ini gitu. Nah, hal ini nanti berkaitan dengan cara pandang, kemudian juga ini berkaitan dengan perang pemikiran. Saya kira pada akhir bab ini atau pada bab yang terakhir ini, Dr. Hamid ingin mencoba menghantarkan kita untuk mempelajari lebih jauh lagi
mengenai pemikiran-pemikiran Islam. Oke, begitu saja teman-teman review buku Minhaj dari saya. Sebenarnya saya mencoba untuk membuat review ini sesingkat mungkin, namun bagaimanapun karena ini buku yang sebenarnya cukup berat, walaupun mungkin dia familiar, tapi bagaimanapun isinya berbobot sehingga saya agak sulit juga meringkes buku ini, sehingga untuk mendapatkan pemahaman secara lebih utuh tentu teman-teman harus membaca buku ini, karena banyak sekali isi-isi dan juga hikmah-hikmah yang ada dalam buku ini. Oke, begitu saja teman-teman. Jika memang ada nanti kekurangan dan kesalahan, teman-teman bisa komentar dan kita bisa diskusi lebih jauh lagi, karena sini saya masih belajar juga, dan semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.